Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, di video ini saya ingin menjelaskan tentang sosok Nyi Roro Kidul yang sebenarnya. Siapakah Nyi Roro Kidul dan bagaimana asal-usulnya? Siapa saja yang pernah bertemu Nyi Roro Kidul dan bagaimana Nyi Roro Kidul ini bisa menjadi ratu atau penguasa pantai selatan. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian, yaitu yang pertama kita harus garis bawahi dulu bahwa Nyi Roro Kidul ini bisa jadi ada. Ya, ada. Baik, sebelum saya membahas terlalu panjang di depan, saya akan membahas seperti apa sejarahnya dan seperti apa kisahnya Nyi Roro Kidul ini. Namun sebelum itu, saya juga akan memberikan cuplikan kepada kalian semua di mana ada pengakuan oleh seorang pria yang di mana dia berenang atau mandi di pantai selatan lalu dia masuk ke kerajaannya Nyi Roro Kidul. Seperti ini videonya. Si air laut itu ngebelah dua kayak gini. Terus keluarlah sosok makhluk Nyai Roro Kidul gitu kan, dengan dayang-dayang. Gue inget apa yang gue ucapin. Aku nggak mau, aku takut tenggelam, aku pengen pulang. Kamu nggak usah takut, kamu nggak akan tenggelam. Pas masuk itu tuh jalan ke air itu gue merem, bukan kayak udah basah gitu kan. Pas mau tenggelam, gue merem gini. Terus ngeliat banget itu masuk ke dalam istana. Dibukain pintu satu lagi, itu emas semua. Orang tua kakek gue lagi pada ngumpul bangunin gue, dipikir udah nggak ada. Nah, itu adalah pernyataan di mana anak ini mengaku bertemu dengan Nyi Roro Kidul atau masuk ke dunianya Nyi Roro Kidul. Apakah ini benar? Oke, yang pertama, awal kemasyhuran atau ceritanya Nyi Roro Kidul ini yaitu diawali dengan kisah orang-orang Bali, orang-orang Sunda, dan juga orang-orang Jawa tentunya. Dan melalui keyakinan mereka, sosok Nyi Roro Kidul adalah sosok spiritual atau sosok mistis yang bisa menolong umat manusia atau siapapun yang minta pertolongan kepada Nyi Roro Kidul ini. Nyi Roro Kidul ini adalah sebagian dari kisah mitos atau legenda yang berasal dari kerajaan Pajajaran, yang dimana dikisahkan bahwa kerajaan Pajajaran ini lebih tua dari kerajaan Mataram Islam. Makanya di Indonesia sangat kental sekali dengan kisah-kisah Nyi Roro Kidul ini bisa itu, dan tentunya bisa bersekutu dengan manusia. Dan siapapun yang memiliki pemberian dari Nyi Roro Kidul ini bisa mendapatkan beberapa kedikdayaan atau kesaktian dan lain sebagainya. Dan dipercaya oleh orang-orang Sunda, orang Jawa, dan tentunya juga di Bali bahwa Nyi Roro Kidul ini adalah dewi. Kenapa di sini saya tidak menyebutkan seorang dewi? Karena dia bukan orang. Ya, dewi itu bukan Tuhan, bukan juga seseorang yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita garis bawahi lagi. Berarti di sini Nyi Roro Kidul adalah sesosok dewi yang cantik menurut orang-orang yang percaya dengan Nyi Roro Kidul. Dan Nyi Roro Kidul ini bukanlah salah satu dewi yang menguasai pantai selatan, melainkan ada satu sosok lagi yang lebih tinggi derajatnya atau yang lebih kuat sosoknya daripada Nyi Roro Kidul, yaitu Kanjeng Ratu Kidul. Jadi ada Kanjeng Ratu Kidul dan juga ada Nyi Roro Kidul. Saya sebelum membahas Nyi Roro Kidul, saya akan bahas Kanjeng Ratu Kidulnya dulu, di mana Kanjeng Ratu Kidul ini dipercaya sebagai roh suci yang datang dari langit dan menemui beberapa petinggi-petinggi masyarakat atau orang-orang yang pernah bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul ini. Tentunya orang yang bersekutu dengan Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul. Saya akan jelaskan belakangan ya pendapat saya mengenai kedua sosok ini. Saya akan menceritakan dulu kisah mereka. Dan Nyi Roro Kidul ini adalah sosok yang dipercaya akan muncul ketika akan ada kejadian-kejadian penting ya, untuk memberikan isyarat kepada manusia. Ini menurut kepercayaan mereka, orang yang percaya. Dan juga menurut mitos atau legenda, Nyi Roro Kidul ini adalah disebut sebagai Dewi Padi atau juga Dewi Sri yang memberikan kehidupan dan lain sebagainya. Dan lebih hebat lagi, Kanjeng Ratu Kidul ini memiliki kuasa atas ombak yang ada di Samudra Hindia. Dia bisa mengatur atau mengendalikan ombak tersebut. Dan yang lebih familiar lagi, Kanjeng Ratu Kidul memiliki kerajaan di tengah samudra sana, ya di tengah lautan. Karena memang disebutkan bahwa kerajaan-kerajaan iblis atau setan atau jin itu berada di lautan. Dan menurut kepercayaan orang-orang Jawa, Kanjeng Ratu Kidul ini adalah
istri dari raja-raja di tanah Jawa dulu. Ya, jadi menjadi istri para raja, dari raja yang satu ke raja yang lainnya. Terus begitu, bergilir. Ya, digilir sama Kanjeng Ratu Kidul ini. Bahkan sosok proklamator kita yaitu Insinyur Soekarno menyebutkan bahwa tidak ada seorang raja di tanah Jawa yang akan memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi apabila dia tidak menikahi Kanjeng Ratu Kidul. Subhanallah. Dan apakah di sini Insinyur Soekarno termasuk di dalamnya? Wallahu a'lam. Jadi luar biasa ya, apabila orang yang raja lah menikah dengan Ratu Kidul atau bagaimanapun, yaitu terserah. Karena apa? Di dalam akidah Islam tidak ada. Namun pernikahan dengan roh halus atau dengan jin itu mungkin saja bisa terjadi. Karena apa? Jin bisa merubah zatnya menjadi sosok yang dia mau. Dan itulah kenapa keraton-keraton yang ada di tanah Jawa itu sering sekali memberikan sesajen atau persembahan kepada pantai selatan yang ditujukan kepada Kanjeng Ratu Kidul ini. Luar biasa. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena saya ingin membuka fakta baru dari Nyi Roro Kidul ini. Dan disebutkan dari kepercayaan orang-orang Jawa bahwa ada suatu panggung yang bernama Sanggabuana. Di situ adalah tempat bercengkramanya para sultan-sultan, para raja-raja, para orang-orang yang berkuasa, dan juga subhanallahnya yaitu para sunan. Sunan adalah pendakwah Islam, dan bagi saya pribadi tidak mungkin berita ini benar kalau bercengkrama dengan Kanjeng Ratu Kidul. Ya, tidak akan. Bahkan Sultan Hamengkubuwono ke-9 pernah disebutkan sempat bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul dengan dua versi, yaitu ketika bulan purnama Kanjeng Ratu Kidul ini rupanya atau parasnya sangat cantik dan bisa berparas atau berupa tua di bulan-bulan yang lain. Ini katanya disebutkan sebagai pengalaman spiritual. Spiritual di Jawa hebat. Dan sekarang kalau kita berbicara tentang asal-usul dari Kanjeng Ratu Kidul ini, ada yang menyebutkan bahwa Kanjeng Ratu Kidul ini adalah perwujudan dari Nimas Angin-Angin atau juga disebut sebagai Ratu seluruh Pulau Jawa. Jadi memang perwujudan dari roh halus. Dan juga disebutkan dari kisah yang lain, ini beda cerita ya dengan cerita yang barusan, bahwa Kanjeng Ratu Kidul ini adalah jelmaan dari bidadari yang turun dari kayangan. Di mana di situ ada 7 bidadari yang disebutkan, dan ada satu bidadari yang ketinggalan ketika mandi di suatu air terjun, dan di situ ketemu dengan Jaka Tarub. Dan setelah bertemu dengan Jaka Tarub, dia dinikahi. Jadi ada 6 bidadari lagi ya yang ada di kayangan. Belum lagi turun mereka. Hanya satu yang jadi Kanjeng Ratu. Nanti kalau mereka turun, jadi Kanjeng Ratu Kidul pantai utara, pantai timur, pantai selatan, tenggara, dan lain sebagainya. Jadi memiliki jatah masing-masing. Kalau mereka turunnya berpencar, gak bareng-bareng gitu. Jadi kisah Nyimas Angin-Angin dengan Nawang Bulan ini berbeda versi, namun jadi satu, sama-sama Kanjeng Ratu Kidul. Dan di samping kedua kisah yang barusan, yaitu Nyimas Angin-Angin, terus Nawang Bulan, Kanjeng Ratu Kidul ini juga dipercaya sebagai anaknya Ratu Balkis. Ratu Balkis di mana ketika sebelum dia bertemu dengan Nabi Sulaiman, ia memiliki seorang anak yang diberi nama Aurora. Setelah itu dia diasingkan ke tanah Jawa lah, seperti itu. Keren ya, kisahnya keren. Di mana disangkut pautkan dengan istri seorang Rasul. Agar apa? Agar terlihat Islami, agar terlihat seperti itu benar loh, dan bisa kita ajak untuk bersekutu. Makanya di Indonesia banyak orang-orang yang bersekutu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Karena seolah-olah Kanjeng Ratu Kidul itu adalah suatu sosok yang benar, satu sosok yang bisa dianggap sebagai dewi penyelamat. Seperti itulah. Dan di antara cerita yang saya sebutkan tadi, di mana saya merangkum dari beberapa kisah yang saya baca dan yang saya tahu, semua ini adalah suatu khurafat atau kisah-kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan kita sebagai umat muslim dilarang untuk mempercayainya. Dilarang untuk percaya bahwa dengan adanya penguasa pantai selatan dan lain sebagainya. Karena apa? Ini adalah sesuatu yang diinginkan jin. Karena jin itu akan memang mengikuti arus pikiran manusia. Ketika orang itu condong atau berpikir dengan adanya sesuatu, ya, tidak usah ke Kanjeng Ratu Kidul. Seorang manusia, seorang hamba Allah, ketika dia sudah mulai memikirkan sebuah gunung atau sebuah pohon atau sebuah batu itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, lalu dia menjembahnya, lalu dia mengagung-agungkannya,
jin akan membuat itu jadi kenyataan. Karena apa? Jin akan memanfaatkan momen tersebut untuk membuat manusia musyrik, untuk membuat manusia jatuh ke dalam lembah kesyirikan. Manusia sangat mudah untuk dibuat musyrik. Manusia sangat mudah untuk disesatkan. Ya. Karena apa? Ketika manusia sudah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kemusyrikan yang nyata. Dan kita sebagai muslim harus menyampaikan kebenaran ini agar apa? Agar umat manusia tidak akan tersesat, agar manusia tidak mudah percaya dengan adanya hal-hal seperti ini. Nah, maksud dan tujuan saya membahas Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul ini tidak lain tidak bukan bahwa saya ingin menjelaskan kepada kalian semua bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya menciptakan 3 makhluk untuk beribadah kepada Allah, yaitu di mana Allah menciptakan malaikat, ya, malaikat yang selalu berzikir kepada Allah, malaikat yang selalu bersujud kepada Allah, dan malaikat yang selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencabut nyawa manusia langsung dicabut, untuk meniup trompet sangkakala langsung ditiup, untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi langsung disampaikan. Terus yang kedua yaitu manusia, di mana Allah menciptakan manusia ini berbeda dengan malaikat. Malaikat dari cahaya, sedangkan manusia dari tanah, dan juga ada makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia, yaitu jin. Jin diciptakan terlebih dahulu sebelum manusia. Ketika kita meyakini dengan ketiga ciptaan Allah ini, ya, selain dari binatang loh. Dari ketiga ini Allah tidak menciptakan atau ada makhluk-makhluk lain di luar ini. Entah itu ada dewa-dewi, entah itu ada roh leluhur, entah itu ada dedemit, hantu dan lain sebagainya. Karena apa? Di sini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bangsa jin yang akan membuat manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis. Iblis adalah jin yang terkutuk. Mereka membangkang kepada perintah Allah dan juga bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan umat manusia, menyesatkan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, kesimpulannya Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul itu adalah produk yang dibuat oleh jin, di mana dia mampu menampakkan diri kepada manusia dengan berupa manusia, berupa anjing, berupa ular dan lain sebagainya, di mana tujuan mereka menampakkan diri kepada manusia, tujuan mereka masuk ke dimensi manusia yaitu tidak lain tidak bukan untuk menggoyahkan iman manusia atau membuat manusia musyrik. Contohnya seperti kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika dia beribadah datanglah suatu cahaya yang menerangi seluruh penjuru dan berkata, "Wahai Abdul Qadir Al-Jailani, aku adalah Tuhanmu, aku adalah Allah, maka telah aku halalkan apa yang haram bagimu." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disuruh meninggalkan sholat, disuruh meninggalkan zikir, disuruh melakukan maksiat. Karena apa? Seluruh perbuatan yang haram telah dihalalkan katanya. Dan apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Yaitu menoleh ke kiri dan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan meludah 3 kali. Di saat itulah baru cahaya itu redup, hilang beserta suara yang membisiki Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi tidak lain tidak bukan yaitu Nyi Roro Kidul, Kanjeng Ratu Kidul adalah jin yang akan menyesatkan manusia. Ya, ketika saya berbicara ini dilihat oleh jin. Karena apa? Jin melihat pembicaraan saya. Jin tahu keberadaan saya. Jin tahu apa yang sedang saya lakukan saat ini. Tentunya dia juga nyimak sebelum kalian nyimak di video ini ya teman-teman. Sebelum kalian nonton video ini, jin sudah nongkrong nontonin saya ngomong. Jadi otomatis jin-jin atau setan-setan ini akan mencari cara untuk menyesatkan manusia atau membisikkan kepada hati manusia yang nonton video ini kelak, yang nonton video ini nanti, agar mereka menghujat saya, agar mereka tidak percaya dengan ucapan saya. Tidak lain itu adalah datangnya bisikan dari jin. Karena apa? Mereka sudah mendengar omongan saya bahwa saya ingin membongkar kedok Nyi Roro Kidul, Kanjeng Ratu Kidul. Ya, jadi seperti itu. Jadi mereka ini, Kanjeng Ratu Kidul ini adalah suatu mitos ya bagi orang-orang yang beragama Islam lurus dan tentunya berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Mereka akan percaya bahwa Nyi Roro Kidul, Kanjeng Ratu Kidul hanyalah suatu kebohongan belaka, sesuatu yang tidak ada dan dibuat-buat. Agar apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk membuat legitimasi kepada kerajaan Mataram atau lain sebagainya, atau ada maksud-maksud tertentu. Dan pastinya ketika jin mendengar atau tahu dengan arah pikiran manusia, jin akan membuat itu benar-benar ada, seolah-olah ada. Dan jin akan membuat manusia semakin percaya dengan keberadaan Kanjeng Ratu Kidul itu. Dan sebagian dari manusia bisa diajak oleh jin
untuk menyembahnya. Karena itu memang sumpah iblis untuk mengajak sebanyak-banyaknya anak cucu Adam untuk dijadikan kayu bakar di akhir kelak, yaitu di neraka. Itu adalah sumpah dari jin. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya ceritakan kepada kalian semua mengenai kisah mitologi atau mitos dari Kanjeng Ratu Kidul. Percayalah bahwa Kanjeng Ratu Kidul itu tidak ada. Dan hal itu ada karena jin telah membuatnya seolah-olah ada, dan jin juga telah menyesatkan banyak manusia dengan kepercayaan yang dibuat-buat oleh tangan manusia. Berhati-hatilah. Jadi saya di sini hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian, terutama juga kepada diri saya pribadi, agar selalu menyampaikan sesuatu yang hak dan melawan yang batil. Contohnya seperti kisah Nyi Roro Kidul ini adalah kebatilan menurut saya. Baik, itu saja ya teman-teman di video ini. Apabila di video ini atau ucapan atau di kalimat saya ada yang menyinggung, salah, luput, itu murni dari kebodohan saya atau kehilafan saya. Dan apabila ada yang benar, itu pasti datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ripras mengucapkan salam.